Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Karena Anda berbuka dan berat dan alamat ada dulu ada berat disempatkan hadir pada malam hari ini sebagaimana minggu kemarin bahwa setelah menamatkan kitab Al-Qaul Sadiq di Ma'rifatul Khaliq, oleh karenanya atas tunjuk dari Guru Ta pada malam hari ini akan dilanjutkan pengajian tafsir bahasa Ogi. Oleh karenanya kita persilahkan kepada Andri Gota untuk memulai kajian pada malam hari ini. Al-an, tafadhal masykura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'al muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi dirasat hadza kitab at-tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyati wa jasadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuri rububiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan teruskan pengajian kita yang seperti yang dikatakan tadi, kita kembali membaca Suratul Naba, ya, surat yang terakhir dari juz ya yang ke-30. Ya, kita kembali membacanya, mengambil iktibar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kemampuan ya untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman. Sekarang ini mungkin saya memilih untuk lanjut ya ke suratul takwir. Jadi ada surah sebelumnya kita sudah baca suratul Naba, ada lagi satu surah yang terakhir surah Abasah wa Tawalla. Waktu itu belum selesai, tetapi supaya kita tidak terlalu ini, kita mulai dari surah ya, supaya bisa kita simpulkan apa yang kita pahami, yang kita baca.
kita mulai surah yang keempat ya. Yang keempat dari surah-surah yang ada di juz yang ke-30 dari Al-Quran Al-Karim, yaitu suratul Takwir. Ya, jadi kita mulai dari sinilah. Artinya kita sudah anggap selesai ya, 3 surah sebelumnya. Ia surah riasan surah At-Takwir. Ya, jadi suratul Takwir. Rialai pole ri kalima kuwirat. Sebangka rilalan na surai perkataan kuwirat. Ada perkataan kuwirat. Karena ayat memulangnya. Ya. Ida syamsu kuwirat. Ya. Jadi kita mulai dari situ. Ya surah saya surah Makkiyah. Jadi surah yang diturunkan di sebelum hijrah. Ya. Ripa turun ngiri mondrina surah Al-Masad. Ya, jadi lebih dulu Al-Masad, baru surah Takwir ini. Ia naik surat tampu 20 aserah ayat. Jadi jumlah semua ayatnya 29. Suratul Takwir. Ya. Ini biasa dibaca kalau kita sembahyang subuh, ya, karena dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Orang biasa suka. Itu sebabnya kita baca juga surat Jusama ini, karena ini yang sering kita baca, tetapi jarang kita membaca tafsirnya. Ya, orang kalau menafsirkan Al-Quran mulai dari suratul Baqarah, ya, dari awal. Nah, kita ini dari akhir, karena kita hanya mengambil berkah daripada kitab yang ditulis oleh Ande Gurupta. Ya, beberapa Ande Gurupta, yang paling utama ialah Gurupta Abdul Mu'in Yusuf. Ya. Sehingga dinisbahkan, saya lihat cetakan yang terakhir dinisbahkan tafsir Al-Mu'in, ya, Gurupta Abdul Mu'in. Ya. Angka hadis narampe panguluta Ahmad. Andranya At-Tirmizi dan Ibnu Munzir. Si bawa Al-Hakim wa topa Ibnu Mardawai populer di panguluta Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu makadai. Ini hadis makadai surona kung Allah Ta'ala nigi maelo mitay aso kiyama pada olaona pakita mata uluwe taro inabaca iza samsu kuwirat andrange iza samsu iza sama'un fatarat dan dia iza sama'un syakkat. Ya, jadi Rasulullah ini mewasiatkan ya kepada kita semua, ya, kalau kita mau ya melihat apa-apa yang ya terjadi ya sebelum dan sesudah kiamat itu, maka hendaklah baca ini, artinya ketahuilah tafsirnya itu maknanya. Artinya cobalah kita renungkan apa yang ada di dalam ya, surah At-Takwir, Infitar, kemudian Insyiqaq. Ada 3 surah. Ini semua nanti akan kita baca ini karena ini berturut-turut. Ya, berturut-turut seakan-akan ini 3 bersaudara.
idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, wa idza sama'u syaqqat. Ya, 3 surah ini mengandung perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang akan berlaku sebelum ya dan sesudah hari kiamat. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Artinya sebagai inilah ya, sebagai mukaddimah. Ya. Kemudian seterusnya ada urutan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita akan baca ini dalam surat At-Takwir itu menjelaskan tentang dalam bahasa Bugis Rias Sorimundri mati namainge kimanan nih sininna tawe pangkaukanna. Ya. Jadi fokus ayat ini dia akan mengingatkan kepada kita bahwa pada hari kemudian nanti ya semua orang akan mengingat kembali ya apa-apa yang dilaksanakan ketika berada di bumi ini, ya di alam yang nyata ini. Ya. Itu yang dikatakan. Jadi surat At-Takwir ini ya antara lain tadi sudah ada kelebihannya untuk memberikan penerangan tentang apa-apa yang akan terjadi. Nah, kemudian ya termasuk perkara-perkara yang terjadi di bumi ini kita seakan-akan menjadi teringat kembali, ya terulang kembali. Jadi kita tidak melupakan, langsung teringat. Ya, jadi mungkin disitulah ada yang merasa mungkin puas ya karena dia mengikuti betul-betul panduan ya agamanya, mengisi waktunya dengan amal soleh, ya, beriman kepada Allah ya, dan sebagainya. Ada juga yang tentunya menyesal ya, karena banyak waktunya yang tidak dimanfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Ya, jadi kita mulai membaca kumpulan pertama dari ayat-ayat ini dari awal. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhusu husyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat wa idas suhufu nusyirat wa idas sama'u kusitat wa idal jahimu su'irat. Jadi semua ada berapa ayat ini? Ya, ada 12 ya. 12, ya, 11 ini semua pernyataan bahwa akan terjadi ya, seperti ini baik yang sesudah atau sebelum ya hari kiamat. Nah, jadi ini perkara-perkara semua ya sebagai nasihat juga ya bagi kita. Dan mungkin juga sudah ada yang bisa diramalkan tetapi tidak bisa dipastikan ya. Ya, bisa diramalkan karena ini bukan bermakna disebutkan ini bahwa kita harus mencari atau kita harus menunggu, tidak. Ya, ini untuk nasihat ya kepada kita, peringatan kepada kita. Ya,
bahwa apa yang kita lihat sekarang ini dalam keadaan sempurna, ya semuanya berkhidmat kepada umat manusia, memberikan kemudahan hidup bagi umat manusia, maka nanti akan berubah, ya akan terjadi perubahan-perubahan. Inilah yang disebutkan wa idzal jannah, masih ada lagi wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdar. Ya, alimat nafsun ma ahdar. Jadi 14 ya. 14 surah yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan bisa kita ya mungkin hanya bisa membaca terjemahannya. Ya. Betuana, ya betuana nareko rilulun nih mata soy rilulun, jadi digulung ya, digulung apabila matahari itu digulung. Nah, jadi kalau sudah digulung matahari maknanya tidak ada lagi cahaya lah, ya berkuranglah cahayanya, digulung. Ya, dia macam ambal kita ini kalau sudah digulung. Jadi takwir itu maknanya penggulungan. Ya, penggulungan tadi. Ilulun nih. Ilulun nih. Ya, itu bahasa Bugis yang kita gunakan ya. Tidak ada bahasa ilulun nih. Nah, guru takuna pakai nareko rilulun nih mata soy. Ilulungi. Ya. Kita biasa ilulung tapirewe, ya. Jadi karena reko ilulun ni tapirewe, nareko ilulun ni mata soy. Ya, itu mata soy kan syams ya. Ya, itu yang pertama. Jadi di waktu matu, betul na iwe mata soy yang kayak rita makokoe itu akan digulung. Ya, pada masanya nanti. Enrenge nareko mat dena ni sinina wetoinge. Ya, agar nasa pungal ta'ala idan nujumu ingkadarat. Jadi ingkadarat berarti mat dena. Ingkadara mat dena. Reko mat dena ni ya sinina wetoinge. Ya, jadi kira waktu ngirita na reko uning madana. Ya, katona biasa rampe maka ada benda-benda langit ini yang biasa jatuh. Ya, tapi tanya apa wetoing? Ya, bukanlah bintang-bintang yang kita lihat itu, hanya bagian ya sedikit. Ya, bagian sedikit. Itu sudah ada ya biasa disebutkan orang. Ya, entah di mana, tapi yang jelas biasa disebutkan ada benda-benda langit yang sudah jatuh, yang besar, batu besar ke apa. Ya, jadi apabila bintang-bintang itu ya, sudah berguguran, ya berguguran, ya mat dena nih. Biasa tiba jadi makan mat dunu nih, ya mat dunu. Ya biasa juga dibaca begitu. Ya, enrengnya nareko mat dunu nih. Artinya dia tidak sekaligus ya mat dunu betulnya di apa namanya turun ya sedikit demi sedikit. Ya mat dena nih itu ini. Enrenge nareko rian curug ni bulue. Nah, rian curug ni. Ya. Jadi nareko rian curug ni. Bertuangi berta idal jibalu suyirat. Ya, suyirat rian curug ni. Kata maka dari palete ni. Ya. Ripalolo ni. Hancur, tapi guru tadi dia langsung dihancurkan. Jadi ada juga yang
kalau kita lihat dalam tafsir Departemen Agama itu dijalankan, dipindah. Jadi gunung-gunung yang kita lihat ini sebenarnya sekarang ini selalu bergerak, ya cuma sangat perlahan sekali, ya belum dirasakan. Ya sama dengan matahari itu, kalau matahari itu menurut teori Imam Ghazali, Nazariyatul Zuhul namanya ya, bagi kita yang biasa membaca, ya, bahwa matahari itu sebenarnya sudah apa namanya, sudah berkurang sedikit demi sedikit itu apa namanya panasnya. Ya, tapi kenapa kita rasakan panas ini tidak berubah, itu disesuaikan dengan apa namanya yang menghalangi, itu namanya ozon atau udara ini ya. Kalau banyak yang menghalangi maka panasnya itu akan menjadi dingin, hujan umpamanya dan sebagainya. Tapi dari segi tabiat matahari itu udah berkurang. Ya. Pada Tweety rupa tahu artinya dari kecil baru menguat tubuhnya pada sampai kepada klimaks 40-an, 50-an, kemudian 60-an turun lagi, ya turun. Itu kekuatan fisiknya, kekuatan fisik. Ya. Makotoro bulu jadi sini ini ya rampai nasa dengan regurutta patau hida al-alamu mutagayyirun. Sini na ya lange ya si mata berubah. Jadi gak gitu mata ya cuma pakai tatami ya rega bertanda perasa mata ndak dia tetap ada perubahan. Ya, ada perubahan ya ke arah akan menghadapi ya seperti tadi itu kehancuran ya dan ilulung ya talulun nih ya macam-macam lah ya. Enrenge nareko riancur nih bulu ya jadi guru Abdul Muin ya, dia menggunakan istilah yancur nih dia nih palolo, padahal dari kata suirat itu dari segi asal bahasanya ya sara yasir berjalan, sayyar artinya dijalankan ya dari segi. Tapi ada juga makna ya tasir itu artinya dileburkan, dihancurkan. Nah, di gunung ini akan dihancurkan, akan lebur ya, akan lebur. Nah, idzal jibalu wa idzal jibalu suyirat ya, wa idzal jibalu suyirat. Yang keempat, enrenge nareko tenriporiatian nai untamat tampu utamat tampu agar waidal isyar ya waidal isyaru utilat. Al isyar itu artinya untamat tampu ya. Menurut Andre Gurupta ini merupakan kata-kata yang semacam kiasan, maka dayiro harta yang sangat bernilai ya, itu tidak menjadi perhatian lagi ya, pada padana untamat tampue. Di negeri Arab itu merupakan harta yang sangat bernilai ya, sebab masuli nilainya berarti dia kan ulawangnya ya. Nah, sekarang ini ada tambang, ada minyak ya, tapi ulawangnya nah pamannya ya, jadi ada jampang kita maka perhatian atau masih berarti mabela mo piro ya enrenge nareko tanri poriatian nih, artinya tidak ada lagi perhatian orang kepada harta yang sangat bernilai di dunia ini. Orang belum tidak ada lagi. Kenapa tidak ada perhatiannya? Karena mereka sudah menyadari bahwa kiamat sudah dekat. Ya,
Jadi tidak ada perhatian ke situ lagi. Jadi tidak ada perhatian lagi ya manusia itu kepada hartanya seperti unta. Unta yang ya sedang hamil ya tampu, karena unta yang sedang naik ya nilainya bagi orang Arab ya. Enrenge nareko ripa depungemanan ni sinina olok kolok malairae. Ya, biasanya di kemalairae bertanda malindrangnya. Ya, malindrang. Malindrang artinya bukan yang dipelihara. Ya, ini binatang-binatang yang di luar yang bebas, tidak dipelihara, yang buas dan sebagainya, ya itu semua dikatakan uhush. Idal wuhushu husyirat. Petana madepung mana niro. Ya. Akhirnya mako kue madepung ini nasaba na pancaji bitawe ano. Tempat rekreasi, ya, kebun binatang kan, kebun binatang kan di macangnya kan jaga ya, jadi seakan-akan itu ada sedikit lah ya, sedikit memberikan petunjuk tanda-tanda kiamat itu. Nareko napa depungemanan ni sinina olok kolok malaindrangnya. Nah, malaira na segur cako ya, malaira bahasa anak ya, bahasa anaknya malaira bertanda malindrang, artinya yang selama ini kita tidak bergaul dengan apa aja, maka ada pelihara angin, manu ga, bembe ga, sapi ga, yare ga agak sana yang ada di sekitar kita ya, seperti kucing ya, walaupun kita tidak pelihara apa tetap ya, dekat dengan kita. Tapi ini semua yang lain ini ya, binatang-binatang yang buas ya, atau binatang-binatang yang buas. Ya. Kenapa ini lagi? Dan kemudian yang keenam, enrenge nareko ripalumpan ni tasie. Wah, enrenge nareko ripalumpan ni tasie. Ya sudah, sekarang ini madari ini napa wakasna to kepa disenenge bahwa air apa namanya ini, air laut ini dia akan apa namanya melimpah ya, karena gunung es yang ada di kutub itu akan ya, kepanasan ya, akhirnya apa namanya air di sini akan melimpah karena air es itu akan mengalir ya, sehingga ada mengatakan ya, Jakarta sekian tahun itu akan menjadi tasik ya, menjadi laut ya, ada beberapa kota besar yang diperkirakan akan hilang ya, ya. Tapi deto pagagarita bukti-bukti nantinya belum terlalu nampak ya. Yang jelas satu waktu nanti ripalumpan di tasie atau ripalumpan betulnya menre iwaina ya, terlalu banyak airnya. Artinya air apa namanya air laut itu melimpah ya, sehingga naik ya ke daratan menjadi banjir. Yang ada sekarang tsunami ya, tekanan tsunami kalau ada terdesak gempa di laut ya, maka airnya itu akan naik. Tapi saya kira ini bukan ini. Artinya memang naik ya, seperti yang diperkirakan oleh ilmuwan kita sekarang ini bahwa gunung es yang ada di sebelah kutub sana itu dia akan meledak menjadi air ya,
karena kepanasan airnya melimpah. Ya. Enrenge nareko sininna watakalewe ri palesuan ni nyawana. Ya. Ri palesuan ni nyawanya. Wa idan nufusu zuwijat. Ya, itu yang ketujuh ya. Wa idan nufusu zuwijat. Ya, nareko betona ya ipalesu nyawana pemata jadi tua po. Nah, saya kira ini sudah jalan, tapi yang dimaksud di sini kan nanti akan ada istilah kan trompah ya, sangkakala ya, reko dihembuskan yang pertama itu semua yang hidup ini akan mati, kemudian di keduanya baru dikembalikanlah nyawa itu. Nah, inilah ini narampi kena reko sininna watakale an-nafs ripalisuan ni nyawana. Artinya tuwe paimang. Ya, tuwe paimang. Anrenge nareko riutanai manan ni sininna anak makundrai rilemak tuwe. Ya, jadi ini zaman Nabi ini, ya, seperti riwayat yang kita baca zaman jahiliyah. Anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya, karena semua orang tua merasa hina apabila memiliki anak perempuan, ya, anak perempuan. Beda dengan waktu Nabi Musa alaihissalam yang dibunuh itu yang lelaki, karena ditakutkan ada yang bisa menggantikan kekuasaan Firaun. Ya, itu dalam sejarah lah. Ya, dalam sejarah. Tapi di zaman Nabi ini makundrai, inilah yang disebutkan di sini. Wa idal mau'udatu su'ilat. Ya, mereka semua akan ditanya bi ayyi zambin kutilat. Ya, mana? Ya, enrenge nareko riakka nih poin lainnya naro ya dosa nariuno ya, artinya yang jelas yang menjadi tanda di sini ya artinya sudah mulai ada apa namanya, ada hisab, ada pertanyaan masuk anak perempuan ini, ya, anak perempuan yang mati dibunuh oleh orang tuanya, sudah ada dalam Al-Quran. Yang ini disebut juga waizal mau'udatus ya su'ilat bi ayyi zambin kutilat. Dan dalam riwayat juga umat ya pernah melakukan seperti itu karena merasa malu ya mempunyai anak seperti itu. Tapi beliau sebelum Islam ya. Dan itu pun riwayat ya, kesahihan riwayat itu ya masih perlu kita kaji. Tapi yang jelas masyhur yang diceritakan bahwa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ya, sebelum Islam lagi zaman jahiliyah itu dia membunuh anaknya. Kemudian yang ke-10 enrenge nareko riuka ni kita amalai ya, nareko riuka ni kita amalai suhuf ya, wa idza suhufu nusyirat tona diumumkan nih ya, tentu ini di padang mahsyar lah ya, di padang mahsyar ini jelas ini ya, karena ini terkait enrenge nareko ripalanya ni lagi nah, ripalanya ini istilah yang digunakan oleh guru kita ipalanya nih dihilangkan, jadi langit ini menjadi tidak ada lagi ya, tidak ada lagi langit
palennya nih. Nah, ini semua merupakan kejadian-kejadian hari kiamat. Enrenge nareko ripalua nih ranaka jahim. Ya, wa idzal jahimu su'irat, ripalua nih. Ya, jadi sudah dipanaskan. Ya, macam-macam kompor gas kita sudah nyalakan itu. Ya, sudah siap ya untuk membakar. Enrenge nareko ripat lepek ni suruga. Ya, wa izal jannatu uzlifat ya. Wa idal jannatu uzlifat. Tanah ipat lepek ni ya sudah didekatkan. Ya, untuk pacak diurio ero ya rupa tahu ero ya, di samping neraka ini untuk menggerukkan mereka ya. Artinya ini semua di hari kemudian, ini di hari kiamat ya. Nai semanan ni tahu agar pura napugau ya rilino. Artinya pada waktu itulah ya datanglah ingatannya. Ingatannya semua, jadi apa yang pernah dilakukan itu seperti ingatannya waktu dia melakukannya. Ya. Jadi itulah beberapa kejadian ya. Nah, beberapa kejadian. Ya. Tadi mungkin kita baca saja ini, tapi tidak usah terlalu detail, karena sudah jelas tadi itu hanya merupakan tanda-tanda kejadian yang terkait dengan hari kiamat. Tafsirnya, ya tafsir dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Ilalenna capakna surah madioloe, artinya surah Abasa, na napanesay po nga Allah Ta'ala sukara, ada kesukaran, rioloie mati resokiyama. Ya, jadi ini yang sudah kita jelaskan di surah yang sebelumnya ya, tentang perkara-perkara yang susah kita hadapi di hari kemudian. Anrenge majepu taulinoe riosero engka maupe engka to macilaka. Artinya pada waktu hari kemudian itu manusia terbagi dua. Ya, sebenarnya sekarang ini pun di alam barzah itu sudah jelas. Ya, sudah jelas ada orang yang ya, dalam ya, tempat yang nikmat, enak, dan ada yang mendapat tempat yang sukar di alam barzah itu. Ada namanya raudatun min riyadil jannah, ada hufratun min hufarin nar. Ya, memang belum surga, belum neraka, tetapi imbasannya itu sudah ada. Ya, jadi seperti yang dinyatakan di sini bahwa nanti di hari kemudian itu sudah manesa nih. Engkau tahu mau apa, engkau tahu macilaka. Nauzubillah. Narilalanna surah mangoloe narampe puange anu si sumpungi mupah ya rekuer, artinya masih berkaitan, jadi tidak terlalu susah untuk kita pahami. Jadi yang pertama, nareko rilulun ni matan nasoe. Nah, jadi matahari itu sudah digulung. Enrenge nari lega nah cahayana. Nah, artinya cahayanya itu sudah tidak ada lagi, jadi gelap. Ya. Mapamulani masolal lino. Jadi dunia ini sudah rusak. Naonroie makatuong taulinoe. Tempat kita inilah. Artinya tempat kita ini sudah tidak sesuai lagi lah. Karena tidak ada lagi matahari.
Tidak ada lagi cahaya. Ya, tidak ada lagi cahaya. Kalau tidak ada lagi cahaya, bagaimana ada listrik lagi? Ya, tentu sudah jelas tidak akan mungkin. Karena listrik itu adalah bagian yang diusahakan oleh manusia itu yang diambil dari sana juga. Ya, dari apa namanya kahruba. Ya, dari apa istilahnya dari ilmu itu. Ya, jadi ada kaitannya yang bisa dijadikan api, bisa dijadikan cahaya dan lain-lain sebagainya. Itu kekuatan dari matahari semua. Sehingga sekarang kan ada matahari ya bisa menghasilkan listrik, bisa cahaya, bisa menghasilkan macam-macam ya. Non roye makatuong taulinoe, nalele ri alal lainge. Kita akan pindah ke alam lain. Riasenge esso kiamat ya hari kiamat. Apa bicara ogi kita? Esso kiamat. Ya. So kiamat. Padahal kiamat itu artinya tokong itawe. Risiwaya onrong tania lino ye. Ya, kan tetapi hari setelah lino ini sudah tidak bisa lagi ditempati. Nareko matadda mana ni madana ni ya madana madunu nae madana madunu mana ni wetoinge empelaiwi onronna enrenge rilegga mana toni cahayana. Sebab cahayana wetoinge kan cahayana mi matana soy. Ya, jadi wajarlah. Artinya tidak berfungsi lagi lah untuk memberikan khidmat kepada kehidupan manusia. Nareko tarudu toni bulue, taredu ni ro bulue ro. Bulue gunung kan semacam pasak ya, semacam pasak. Jadi taredu nih, ya ternyata taredu nih. Ya, tadi hancur. Ya, taredu nih. Bulue polerion rona. Nah, hancur mancaji labu. Ya. Nalutur nganging. Ya, nalutur nganging bahasa namanya bertanya patafsirewe. Nalutur nganging. Artinya jelas tacabu nih bulu hancur nih bulu ya kembali tidak ada lagi ya, gunung pasaknya bumi ini sudah tidak ada. Kalau tidak ada pasaknya bumi ini maknanya tidak layak lah untuk kita tempati. Dia apa aja si mata goyang. Sedangkan gempa sekarang ini ya hanya beberapa detik, beberapa menit saja udah mengkhawatirkan kita. Nareko untamat tampue saise warampara kaminang nabakeri arae bertona sangat bernilai di sisi orang Arab. Naekia riasuero untamat tampue dekna nari jampangi napakua repana tawe. Artinya karena kesibukan orang apa segala ya dia tidak memperhitungkan lagi harta-harta yang ini. Noleh na demper manita ulawan na agama na hancur man dia naga tahu masa nah. Ya, kalau sekarang ini alhamdulillah masih orang menilai harga yang sangat mahal dan lain sebagainya. Ya, tapi waktu hari kiamat nanti itu tidak ada lagi ya harta-harta yang kita perhitungkan ini terlalu sibuk. Nareko nawelai mana ni onrong ngasubuna olok-kolok malai rae malindrange ya na pada loka madapung resek dia onrong ya napakua ya ame taureng ya jadi seakan-akan binatang pun sudah merasa gelisah merasa takut ya karena memang katanya sampai sekarang ini ada yang membuktikan itu kalau mau gempa mau apa ya semua binatang-binatang termasuk kucing lah apalah itu semua ya pergi ke tempat lain ya jadi ada rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini juga nanti
Nareko ripalumpan ni tasie. Ya, ripalumpan betul na megalada ni wena. Ya, nancaji na, katanya makan mancaji api malua. Ya, dan desa sifat-sifat. Ya, kita tidak bisa sebut. Ya, artinya air yang ada itu samping banyak berubah menjadi api. Ya, ini adana patap serewiro. Ya, natambaiwi. To hebatna kajajang otero. Ya. Nareko ripalesuan ni nyawana tubuh mate. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi, najajina tuo paimang. Artinya orang meninggal sudah dihidupkan kembali ke semua. Purani sepusan kakalai. Artinya trompah itu sudah dihembuskan yang kedua kalinya. Maka yang reguruta Imam At-Tabari ya ripasi bawai tahu salewe padanna tahu sale risuruga. Jadi sudah dikumpulkan. Nah, ini ahli surga, ini ahli neraka, ya sudah ada lah ya di situ. Ini orang patut masuk surga dulu, kemudian masuk di neraka, ya disebutkan di situ. Ya, jadi itu menurut ya Andre Gurupta, ya seorang mufassir yang awal, ya tafsir Tabari. Nah, naruju Andre Gurupta. Andrange nareko riutana ini matu anak makunrai rilemak tutuoe. Tadi sudah dijelaskan. Rita matuanna. Nah, jadi orang tuanya harus bertanggung jawab. Kenapa anaknya dibunuh? Ya, naripuadanna makada agamana dosa napa pule anak kullena rilemak tuo-tuo. Ya, nauzubillah. Itu semua akan terjadi. Nareko ritimpa toni nari lebak ya kita amalae nasaba maelo na ripasilolongan nari paressa pangkau kepurai ripogau rilino. Artinya orang sudah mau dihisap. Ya, di sini penjelasannya, maka mereka semua diberikan kitab amal mereka. Ya, ini di pada mahsyar lah biasa ceritanya. Ya, nareko ripalannya ni langi nasaba marepak-repak nah mata tere. Jadi langit ini sudah goncang, sudah pecah, sudah lenyap. Ya, enrenge nareko ripalua toni api naranaka, ya ranaka jahim. Nah, napat tentu ku jahim. Naripangata balinda puangi. Ya, naripangatang betulnya disiapkan untuk mereka yang menjadi musuh Allah. Ini ada apa tafsir ya. Andrenge nareko ripat depiretoni tahu ya tahu takwa ya, orang takwa suruga nautamai manang menandro. Ya, jadi surga juga didekatkan, neraka juga disiapkan. Ya, artinya sudah ada dua kelompok yang akan masuk di tempat yang disiapkan itu. Ya. Nareko madupamanan ni sininna gau pura rirampewe. Nah, jadi kalau semua yang 13 tadi ini sudah ada semua, sudah terjadi semua. Naisang manan ni sininna tawe kormai sininna pangkau kepurai pada napogau riwatuna rilino. Jadi tidak ada orang yang komplain, yang apa, karena apa yang mereka terima itu semua berdasarkan dengan ya, kenyataan yang mereka lakukan di atas bumi ini. Ya. Artinya disitulah perlunya kita banyak bertaubat, ya, karena taubat, ya, istighfar, bertaubat. Ya, Andre Gurupta itu yang agak senaro, yang agak
teliti kalau istighfar ki ada pengepung Allah Ta'ala tapi kamu pikir taroki roh ya kamu pikir taroki itu penerangan ya penjelasan reko itu bareng nih artinya sudah dihapus ya sudah dihapus jadi istighfar taubah ya, jadi itu umpamanya kalau lapal toba maka itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya istighfar ki napa toba jadi dua-dua ya ingat ya betul ya papak gurunan dari tapoleri engkai ripaha poleri hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfir apa namanya Allahumma gfir lana dzunubana astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya wa atubu ilaih itu umpamanya kasih sana dari taja nasana ana nubawa mi sikir astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih itu dalam bentuk apa namanya doa ya kalau kita mau dalam bentuk doa yang memang ini yang biasa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim artinya ini semua sudah dijelaskan ya oleh Ande Guru Tas secara detail ya tinggal kita bagaimana menyelesaikannya saya kira itulah ya yang dapat kita baca ya kita sangat memohon ya, kepada Allah mudah-mudahan ayat ini ya memberikan pengajaran nasihat ya kepada kita ya, terutama sekali bahwa dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya kita akan tinggalkan dan semua tanda-tanda ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama bacaan surah At-Takwir, terjemahan dan tafsirnya oleh Ustaz tadi. Selanjutnya disilahkan kepada Mukarramun sekalian jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang tema surah pengajian kita pada malam hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Silakan Ustaz Usman Pak Bob dari Pangkep. Ya, silakan. Mandal Bang. Mandal ya. Iya Bang. Anu Bang. Itu tadi yang dijelaskan Guru Ta bahwa nanti di hari kemudian di pada masyar diserahkan kitab catatan amal mana ditimbang lagi di Yaumil Mizan. Ya, okay. Untuk memperlihatkan keadilan Allah, siapa yang berhak disiksa, siapa yang tidak, masukkan surga atau neraka. Tetapi engkau Pak cek deh si mata makutana yang butuh jawaban logis. Ya, penjelasan. Kalau memang demikian, ada pertimbangan amal, ada perhitungan. Kenapa disiksa memang dikubur sebelum ada perhitungan? Jadi bagaimana memberikan jawaban secara logis kepada mereka yang bertanya demikian Pak? Pada tani yolo maku kike buru adek pa belum dimulai perhitungan. Barangkali untuk komentar Bang. Yang pertama, kita bicara hari kemudian itu. Jadi penting ipacuy akalannya. Ya, nasabah itu semata-mata kita yakini karena ada pemberitaan yang yakin ya bahwa itu terjadi baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Itu yang pertama lah yang harus kita yakini. Nah, yang kedua, pernyataan-pernyataan yang disebutkan tadi itu ada timbangan lah, ada pertanyaan lah, ada apalah dan sebagainya. Itu hanya sebenarnya untuk meyakinkan kita akan keadilan Allah.
Ya. Ya, bukan dari sudut pelaksanaannya, itu pelaksanaannya wallahu alam bagaimana bentuknya. Nah, kita tidak wajib itu bahwa ada timbangannya begini besarnya pas banyak enggak. Ya, apa namanya siratal mustaqim begini, tipisnya begini macam-macam. Itu hanya disebutkan sebagai apa namanya untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin ya lil abid. Ya, itu itu saja. Jadi kita tidak boleh pertikaikan. Nah, adakah mendapat kenikmatan, itu semua adalah rahmat dan juga keadilan Allah. Kalau dapat kenikmatan itu adalah rahmat dari Allah. Kalau dia dapat siksaan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya tidak perlu kita tanyakan. Ya, karena itu kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Iya, Pak. Ya, saya kira itu. Jadi harus ditanamkan keyakinan mereka ya tentang hari kemudian ini. Itu sebabnya masuk ya perkara rukun iman ini ialah kita percaya tentang hari kiamat itu, hari kemudian itu. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu apa namanya ya ingin merasionalkan perkara-perkara yang Iya, Pak. ya kalau kita mau menggunakan itu banyak sekali hal-hal yang kita pertanyakan kalau akal. Ya, itulah sebabnya kita mesti mendahulukan iman. Ya, akal itu hanya sekedar untuk menguatkan apa yang sudah kita imani, bukan untuk mencari ya kelemahan-kelemahan yang ada dalam iman kita. Bukan. Ya, itulah ya, perbedaan kita yang ya, beragama ini ya, ikut ajaran Islam ini ya, dengan orang yang ya hanya mengikuti ya akalnya, nafsunya dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Mbak. Oke, Iya, Pak. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak ya, dari Mbak. teman Pak Bo dari Pangkep. Iya, Usman ya, makasih. Ustaz Disilahkan Usman. kembali pada Karamun jika masih ada hal yang ingin didiskusikan. Tafadhol. Saya pakai Oh Ya, iya, Pak. Dr. Abdullah. Ustaz Tafadhol, Ustaz. Abdullah. Oh. dan saya Prof. Bang. Kabar ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar untuk bertanya untuk menguatkan jiwa tentang mana yang lebih afdal, Oh, mana yang lebih afdal. Maaf Bang, waktu Hmm. di SD itu guru agama kami itu bilang baca surat-surat pendek yang afdal itu di subuh hari. Dia bilang yang pertama surat Al-Falaq ya, Al-Falaq. atau surat Ad-Duha dan Al-Falaq. Ya, Naik di SMA, ya. waktu SMA pun dia bilang surah yang afdal itu katanya adalah surat Al-A'la ya dan surat Ad-Duha. Tapi sampai di S1 ini kita biasa dengar katanya surat As-Sajadah dan mungkin masuk ya surat Al-Alaq. Yang saya jujur belum saya dapatkan yang lebih afdal bagusnya yang kira-kira yang mana ini Bang untuk subuh ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tentang surah-surah yang kita baca di dalam sembahyang fardu ya. Kalau sembahyang sunnah yang tidak terlalu penting saya kira. Surah yang paling yang disebutkan oleh ulama ya bukan dalam ini ulama itu adalah sepatutnya sebaiknya yang sempurna satu surah. Nah, karena di dalam kitab fikih itu setelah membaca Fatihah kita membaca surah bukan membaca ayat membaca surah ya, jadi itu disimpulkan oleh ulama kita termasuk paling ini ulama Syafi'iyah ya kita baca surah. Nah, jadi kalau baca surah maknanya lebih afdal lah kita baca seperti yang dinyatakan tadi yang pendek-pendek yang mudah kita hafal ya, jangan sampai panjang tapi banyak salahnya
Jadi lebih baik yang pendek-pendek ya. Tapi kita yakin ya itu yang lebih afdal. Dan memang sebenarnya yang disebutkan ya dalam hadis itu ada dinyatakan bahwa subuh Jumat itu ya Nabi sering membaca ya, sajadah ya dengan surah apa itu yang biasalah yang biasa dibaca setiap ya, setiap kita ini subuh Jumat. Dan saya lihat Anda Guruta Ambo Dale di pesantren dulu selalu dibaca itu ya setiap subuh Jumat. Bukan kadang-kadang. Tapi kalau di Mekah saya lihat ya kadang-kadang lah kadang dia baca. Mungkin karena panjang, agak panjang sajadah ya, dengan al-insan ya suratul insan. Halata al-insan hin ya dan seterusnya. Nah, itu setiap Jumat. Saya kira Makassar juga ya kita di Sulawesi juga aktif. Cuma di Jawa saya lihat tidak terlalu tempat-tempat lain. Ya. Ya. Kemudian ya sholat apa namanya sunnah ya Idul Fitri Idul Adha itu ya diagenap itu tadi ya Syams dengan apa namanya hal ataka haditsul ghasyiyah ya ghasyiyah dengan apa namanya ya itu yang umum. Tapi ini sebenarnya tidak menjadi hal yang mana yang afdal, tetapi kita sebenarnya tidak mencari mana yang afdal yang kita baca dalam Al-Quran, dalam sembahyang. Yang kita cari itu mana kira-kira yang bisa kita dapat ya ketenangan hati, kesejukan hati waktu kita ya sembahyang itu. Itu yang saya lakukan lah. Ya, jadi terkadang surah-surah pendek saja, tidak terlalu harus memperlihatkan harus surah-surah yang panjang. Ya, walaupun ada dalam hadis disebutkan terkadang Nabi itu kalau sembahyang suratun Nisa, ya surah Ali Imran dan sebagainya. Ya, tapi kita tidak terpengaruh ke situ karena kita sembahyang ini akimis sholata di zikri. Bagaimana kita tenang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat kepada hafalan itu. Ya, bukan mengingat. Jadi bagi saya itulah yang terbaik, mari kita baca mana yang paling mudah bagi kita. Sehingga kita ketenangan kita dan alangkah baiknya kalau memang surah-surah itu kita fahami maknanya sedikit sehingga membantu kita untuk menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan saya lah tentang surah-surah bacaan kita ke dalam sholat. Ya, dalam sholat. Ataupun kalau dalam wirid, oke lah, bagus lah itu tadi. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca kulhu, ya. Malah Sayyidina Aisyah itu mewasiatkan kalau mau tidur harus baca kul 3 itu. Ya, baca kul 3 ya masing-masing 3 kali, kemudian baca doa kepada semua umat Islam supaya merasa bahwa kita ini tidak ada rasa benci, rasa hasad, rasa apa kepada sesama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Tapi istilahnya lain ya. Coba tamatkan Al-Quran sebelum tidur. Artinya baca kulhu 3 kali. Karena kulhu itu sulusul Quran. itu yang ada di dalam kitab-kitab ulama kita untuk memotivasi kita untuk membaca surah-surah yang ada manfaatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, Bro. Ya. Sebanyak Ustaz, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang mengacungkan tangan. Ustaz Muntaha, tafadhol.
Saya bang, mudah guru tak saya malam pemurut nah. Amin. Kare betul. Ya, ya. Bang masalahnya dendre sempat nyero. Ya, ya. Kaya naro kami nama lagi di surah suku daripada surah malam peyala ini sambung-sambung lah sepanjang tahu surah suku nih sambung ikut itu surah malam pe pada mana alif lam mim ya lah sipo bang karena bang Ya, Pak. Jadi saya kira itu seperti saya katakan tadi itu. Yang terbaik itu adalah satu surah. Ya, surah. Ya. Malah kalau pada warna ya, dia ya, ano din dia apa tuh dan no bang sana tuh di ya, mana yang itu ya, jadi apa namanya? Apabila kita baca surah setelah Fatihah dalam sembahyang fardu, ya itu bukan sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah ya kita tidak ini kan, tidak bicarakan mana-mana. Ya, tapi saya kira hampir sama juga. Artinya karena menurut ulama fikih itu yang disunatkan baca setelah Al-Fatihah itu adalah surah. Dia nak dapat fikih setelah baca Fatihah, Fatihah itu kan wajib ya, ya dalam mazhab Syafi'i bahwa setelah baca Fatihah baca ki ayat, anda, baca ki surah. Ya, jadi disitulah dipahami ya, ulama kita bahwa yang terbaik itu adalah surah lah. Ya, surah. Dan malah kalau kita apa namanya baca-baca hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan bacaan dalam sembahyang ini, bacaan ayat-ayat Al-Quran itu kan semuanya satu surah. Ya, biasa Nabi sembahyang pakai suratun Nisa, surah Ali Imran dan sebagainya, gitu wajar lah. Ya, para sahabat juga begitu. Malah ada ulama ya para sahabat tabi'in dulu yang satu sembahyang itu satu Quran, artinya dia apa namanya dia bisa baca, ya diberikan kemudahan oleh Allah itu biasa saja. Tapi tidak ada mengatakan ada beberapa ayat seperti yang kita baca sekarang ini. Tapi itu juga tidak salah untuk meringankan itu, seperti kalau sembahyang tarawih umpamanya. Ya, tapi sementara pun kalau kita di Tanah Bugis itu kita usahakan itu al-haku ke bawah, jadi satu surah kan ya, satu surah malah surah tuh malah kalau witir itu ya rakaat terakhir ya, yang satu itu kita ambil 3 kulhu kalau bil falaq kalau binas, tiga-tiganya kita ambil semua. Nah, itu keberkatan dan semua itu ada dasarnya dari amalan para ulama kita ya, walaupun tidak terang bahwa ini adalah dilakukan oleh Nabi, tidak. Nabi kan sembahyangnya lain, tidak bisa kita mengikuti sembahyangnya. Nah, dia baca surah yang panjang bagaimana? Ya, kita enggak bisa, apalagi kalau enggak hafal Quran umpamanya. Nah, sembahyang ini bukan ya, tujuannya untuk apa namanya mempamerkan ya bacaan Quran kita. Ya, karena kita sembahyang itu semata-mata karena Allah. Ya, yang penting urusan fikihnya selesai, kemudian urusan tauhidnya, ingatan kepada Allah, kemudian dari segi tasawufnya kita merasakan kedekatan kepada Allah, itu kan yang harus kita pelihara sebenarnya dalam sembahyang. Ya, bukan terkait dengan bacaan-bacaan yang memang sudah warid itu. Ya, jadi saya kira begitu. Jadi bagi saya, ya, dan itu yang saya maksud, saya lebih suka ambil ayat-ayat yang pendek lah, ya, yang mudah hafal, enggak sering salah dan sebagainya. Ya, dan alhamdulillah kalau kita sudah terbiasa, sudah ini ya Tuhan akan memberikan ingatan itu, insya Allah. Ya, termasuk yang panjang juga orang-orang yang hafiz, umpamanya
Ya, apalagi sekarang kita banyak orang yang hafal Al-Quran, apa-apalah, tapi kalau kita berjamaah, saya anjurkan itu supaya ambil yang pendek-pendek lah, supaya jangan kasihan makmum kita yang tidak mampu mengikuti yang panjang-panjang itu, mungkin karena sakit, karena kurang kesehatannya. Ya, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah itu, kalau jadi imam harus dipendek. Malah kita kan ada baca dalam hadis itu bahwa ada ada sahabat itu setiap sembahyangnya dia suka sekali kulhu, ya, kulhu Allahu ahad, yang paling pendek, ya, paling ditambah ya, kuliah, ya. Dan anda dulu kita dididik itu lebih banyak itu kuliah dengan kulhu kalau mau sembahyang maghrib, ya, sama maghrib. Nah, kalau sembahyang isya itu inna anzalnahu dengan iza jaa, itu terus itu sering itu kayak jadi pendek-pendek saja kan, jadi tidak terlalu ini. Nah, itu yang sering ya dibaca oleh Anda Guru. Ya. Jadi saya kira itulah ya, jadi tidak perlu kita itu yang terakhir saya katakan bahwa kita sembahyang ini urusan kita itu harus selesai dari segi fikihnya, dari segi tauhidnya, dari segi ihsan tasawufnya. Kalau sudah itu semua itu kan itulah yang dimaksud aqimis sholata li zikri. Ya, kita mendirikan sembahyang untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Itu yang paling utama lah bagi saya. Ya, utama sembahyang kita itu betul ada ya ketenangan dalam jiwa kita, atau istilah dalam hadis Rasulullah qurratu ainin. Ya, ada ketenangan jiwa. Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Itu doa Rasulullah. Ya, jadikanlah sembahyang saya sebagai satu ketenangan. Saya kira itu, jadi bukan yang diperdebatkan itu apa yang kita baca, apa yang kita ini. Itu sudah jelas disebutkan di dalam kitab-kitab ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz Muntaha. Bah. Jika masih ada, mungkin ada satu kesempatan lagi. Fadhal. Namun jika sudah cukup, kita masih ada phone satu. Ya, silakan. Syari, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tabe puang usabo gidendre nang ero pakutanan Pak Ustadz romantis. Ya. Pak Abdullah Cinta. Romantis lada. Iya. Romantis sekali namanya Ustaz Abdullah. Sempat disinggung tuh puang onangnya sujud surah sajadah ya. Sajadah ya. Iya. Jadi itu kan ada dalil yang mengatakan bahwa ketika bacaan itu sampai pada ayat sajadah, maka disunnahkan untuk sujud. Sujud, ya. Ya. Kemudian kemudian ada pendapat ulama lain lagi yang mengatakan bahwa ketika tidak sempat misalkan tidak melakukan sujud, penggantinya cukup dengan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu kita foto tak tuh. Jadi misalkan Puang Pekogi kan kita kan tadi kan Puang tadi mengatakan bahwa kita beribadah sesuai dengan senyamannya kita lah. Iyalah. Ya, senyamannya kita. Nah, ketika kasusnya seperti ini Puang, dibaca surah As-Sajadah di sholat subuh Jumat, sampai pada bacaan sajadah, de imelok sujud.
ibaca bawa sikir Eropeko gerpo. Ada. Enggak cocok itu kan, enggak mengikuti imam, harus mengikuti imam. Dan kalau apa namanya, kalau baca itu harus sadarlah bahwa imam itu harus sujud tilawah. Yang bisa apa namanya diganti dengan tasbih itu kalau kita baca Quran di luar ya sembahyang. Nggak ada itu kalau kita baca surah sajadah di luar di dalam sembahyang, kita baca apa namanya zikir serendah, enggak ada begitu. Enggak ada dalam fikih begitu, enggak boleh lah. Ya, mengganggukan apa namanya bentuk sembahyang kita. Ya, berarti di luar sholat. Luar sholat ya kita di luar itu sholat. Boleh. Bisa tasbih, bisa sujud ya. Bisa sujud. Ya, kecuali dalam sholat seharusnya sujud. Ya. Dan itu kan, namun ini sunnah reka puadi. Namun ini sunnah ya. Tapi itu kan kalau adab sebenarnya adab membaca Quran itu kita. Iya. Kembali ke adab. Betul. Cuma apa namanya ulama fikih kita ya buat pandangan, buat fatwa. Kalau tidak sempat, mungkin ada halangan atau ada apa di kendaraan di apa hafal Quran sampai di situ ya kita baca itu. Ya macam kita baca para zanji lah ya sampai kepada kelahiran Nabi itu. Nggak bisa berdiri lagi, harus baca salawat. Ya cukup baca salawat aja gitu aja. Itu sebenarnya dari segi adabnya. Tapi kalau dalam sembahyang tidak boleh lah ya. Kalau sembahyang tidak boleh lah. Kita harus ikut tuntunan sembahyang itu. Ya, betul. Saya kira itu. Iya betul. Dan kedua Puang, terima kasih Puang. Pencerah lada. Ya, artinya nanti kedepannya kalau ada jamaah juga bertanya seperti itu ya jawabannya juga seperti itu. Ya. Kemudian itu di dalam kitab fikih sunnah itu kan Sayyid Sabiq itu kan ada dalil yang diungkapkan bahwa ada malam-malam tertentu itu dengan surah-surah tertentu yang dibaca oleh Rasulullah. Ya, seperti malam Rabu surah Alam Taro Kaifa. Malam Kamis surah Alam Nashrah. Kemudian malam Sabtu malam malam Jumat Al-Ikhlas dan sebagainya. Jadi itu kan sudah apa namanya? Jadi lari sunnah ya pokoknya kalau kita amalkan. Ya, kita adakan satu sunnah lah amalan para ulama kita. Ya, artinya sudah ini sudah umum itu bisa diamalkan. Tapi enggak wajib lah kita harus mengikut. Ya. Kalau kita enggak hafal bagaimana? Sebanyak kalau kita jadi imam ratib pada satu tempat, ya ikut itulah sunnah lah, ikut sunnah. Bagus. Ya betul. Ikut sunnah selama kita masih ya mampu untuk mengikuti kita ikut. Kita sendirian ya, saya kira itu perlu itu. Nah, saya kira perlu itu diungkap. Ya, cuma kita harus tahu juga tentang kedudukan fikih sunnah itu. Itu bukan rujukan kita di mazhab. Ya, bukan sama dengan satu kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti. Bulughul Maram, Bulughul Maram juga itu kan hanya menyimpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh fuqaha. Jadi kita harus kembali kepada ulama fikih juga. Ya, jangan hanya dikatakan fikih sunnah begini, dikatakan Bulughul Maram begini. Ya, kita juga mau enggak, karena itu adalah buku-buku kitab-kitab hadis yang dikumpul oleh Sesabi, dikumpul oleh Imam Suyuti. Menunjuk bahwa inilah hadis-hadis yang pernah digunakan oleh ulama fikih kita. Dan masing-masing ada pemahaman penafsiran yang berbeda, sehingga terjadi kan perbedaan. Jadi saya kira itu yang perlu kita pahami sebagai orang yang menuntut ilmu kan, Kita ini yang susah sekarang kita ini karena ada hadisnya begini langsung jawab begitu, belum tentu kan. Ada pemahamannya guru lain.
ya tentang hadis itu. Ya, betapa banyak hadis yang sahih yang belum diamalkan, tidak diamalkan. Ya, karena memang tidak bukan karena tidak sampai kepada mereka baca mereka, tapi menganggap bahwa hadis ini tidak memberikan kaitan dengan apa yang pernah diamalkan Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Jadi memang disebutkan. Ya, ada saya punya satu kitab itu kitab sahih yang tidak digubris oleh para fuqaha. Jadi ada. Iya. Jadi ya kan fuqaha ini belum ada lagi pemisahan hadis sahih dan sebagainya, belum. Iya. Jadi sepakat ulama mengatakan semua hadis yang digunakan oleh fuqaha itu adalah hadis sahih, walaupun bukan Bukhari Muslim, bukan. Ya, karena lebih dulu mereka. Mereka para ulama. Setelah sekarang ini hadis itu sudah ada yang dikaji oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh ulama-ulama lain, ini yang sahih, yang tidak dan sebagainya. Sampai sekarang pun masih ada lagi yang mengkaji, yang terakhir Albani umpamanya masih lagi ya mengkaji dan sebagainya. Tetapi kita harus pegang kaidah itu bahwa semua hadis yang digunakan oleh fuqaha adalah hadis sahih. Dan betapa banyak hadis sahih yang tidak digunakan oleh mereka. Iya. Itu harus kita pahami. Jadi itulah perlunya, pentingnya kita kembali kepada pemahaman yang kita jadikan sebagai pegangan lah. Ya. Iya. Masalah fikih kita mazhab Syafi'i. Jadi kita lihat itu. Padahal itu Puang fiqh sunnah itu jadi kitab rujukan di perkuliahan Fakultas Syariah. Iya, tidak apa-apa. Ya, Bulughul Maram kan kita jadikan buku turas yang kita baca di pesantren-pesantren. Iya, betul. Pesantren sama. Karena itu tadi memahami hadis itu. Ya, jangan langsung yang teksnya begitu, kita harus melihat pandangan fuqaha ke situ kalau masalah fikih. Ya, karena di situ kan fikih sunnah, jadi masalah-masalah itu. Iya, betul. Dan saya kira si Syafi'i itu dia bermazhab, ya mazhab Hanafi kan tidak salah dia. Iya. Macam Imam Suyuti juga, mazhab Syafi'i, tapi dia buat Bulughul Maram. Bulughul Maram ada yang tidak kuno diriwayatkan juga, ada yang kan begitu. Ya. Iya. Ya, kita harus paham lah. Ya, paham. Itu sebabnya Syekh Yusuf Qaradawi itu kaifa nata'amal ma'al Quran. Muhammad Ghazali mungkin buat kaifa nata'amal ma'as sunnah. Nah, jadi di situ kan diolah semua itu. Iya. Tapi ini terkadang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Ada dalam Quran, ada dalam Sunnah, begitu saja. Ya, dia mau yang ringkas saja begitu. Ya, padahal dunia ilmu Islam ini sangat luas, rumit, punya kaidah, punya manhaj dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Iya, Bang. Oke. Itulah pentingnya pengajian halaqah pesantren, Bang Di. Ya, itulah di situlah kita. Ya. Termasuk pengajian kita inilah yang bisa kita, kalau ada hal-hal yang sesuai dengan kemampuan ya. Supaya kita tidak sekedar menjadikan buku itu sebagai rujukan kita. Ya, baiklah, Pung. Sangat mencerahkan sekali, Puan. Oke, makasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Puan. Ya, bermanfaat sekali, Puan. Bermanfaat sekali. Oke. Ya, terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Musyari, Ustaz Muntaha, Ustaz Abdullah, dan Ustaz Usman Pabo atas partisipasi kita pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian sesi dialognya. Kita persilakan kepada anggota untuk menutup pengajian kita dengan doa. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم باسمك الحسنى كل ما علمنا منها ما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جميع تداري الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة تخرج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمخلصين واجعل منارا ناريك للعلوم الإسلامية وقلعة مامورة للمعارف الثقافية ومصدرا وسيلة الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة بالتكرم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak berkat. Kita akhir bersama. Billahi taufiq wal wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit Puang. Wassalamualaikum, ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan insyaallah.